Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkati kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita akan membahas selanjutnya dengan keempat kali Roh Kudus turun dan arti sesungguhnya. Kita berdoa sekali lagi. Berilah pengertian yang sejati kepada kami. Pimpinlah kami di dalam memikirkan, merenungkan, menyadari firman-Mu yang hidup, untuk menghidupkan kami, dan kami akan menjadi manusia yang taat kepada Tuhan sesuai dengan prinsip dan ajaran yang Kau berikan di dalam kitab suci kepada kami. Berkati hamba-Mu yang hina ini, berkati setiap jiwa yang datang mendengar firman-Mu. Terimalah kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saya sudah berapa kali bicara kepada saudara tentang kalimat baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus hanya muncul 7 kali di seluruh perjanjian baru. Dan di dalam 7 kali ini 4 kali diucapkan oleh Yohanes Pembaptis di dalam kesempatan 1. Lalu kali kelima dikonfirmasi oleh Yesus hanya 1 kali. Lalu dikatakan oleh Petrus mengingat apa yang sudah terjadi hanya 1 kali. Kali terakhir dikatakan oleh Paulus, dan inilah satu-satunya kali memberikan interpretasi apa artinya baptisan Roh Kudus. Saudara-saudara, tetapi baptisan Roh Kudus yang dinubuatkan pertama-tama oleh Yohanes dan dikonfirmasikan oleh Yesus Kristus adalah baptisan yang mengkuduskan manusia dari status orang berdosa menjadi status orang suci. Gereja terdiri daripada orang-orang suci, dan orang-orang suci terdiri daripada orang-orang berdosa yang mengalami pengkudusan, mengalami keselamatan, mengalami kebersihan yang dilakukan oleh Kristus. Dengan apakah Kristus membersihkan kita? Dengan apakah Kristus mengkuduskan kita? Alkitab mengatakan, Alkitab menegaskan hanya 3 hal yang bisa membersihkan hati kita. Bukan membersihkan benda, bukan membersihkan materi, bukan membersihkan pakaian, bukan membersihkan hal-hal yang dicipta yang bersifat yang lain. Membersihkan manusia tidak mungkin pakai air, tidak mungkin pakai sabun. Membersihkan kain boleh pakai benda-benda itu. Membersihkan jiwa manusia hanya Tuhan yang bisa. Itu sebab Yohanes sendiri mengetahui dia tidak mungkin membersihkan manusia. Maka dia tahu baptisan air hanya bersifat simbolik. Maka Yohanes mengatakan, aku membaptiskan engkau dengan air, tetapi yang akan datang, yaitu yang di belakang saya, padahal dia adalah sebelum saya, mendahului saya. Dia akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Di sini kita lihat bedanya. Yohanes membaptis dan Yesus membaptis. Adalah Yohanes adalah manusia, membaptis manusia yang dicipta, membersihkan yang dicipta melalui air yang dicipta. The created with the created to cleanse the created. Ini hanya satu simbolik saja. Tapi Kristus adalah creator with the Holy Spirit, the creator to create the created. Sang pencipta memakai sang pencipta pribadi yang lain membersihkan yang dicipta. Dengan demikian Allah Bapa oknum pertama mengirim Allah Anak oknum kedua dengan memakai Roh Kudus oknum ketiga membersihkan manusia-manusia yang jatuh di dalam dosa
supaya mereka menjadi orang suci dan bersatu dengan Allah yang kudus. Ini baru baptisan yang real, yang asli. Itu sebab saya berkata kepada saudara, baptisan Roh Kudus tidak boleh tidak dialami. Baptisan Roh Kudus tidak boleh dikurangin. Baptisan Roh Kudus adalah satu-satunya kemungkinan engkau menjadi orang Kristen yang sejati. Baptisan Roh Kudus adalah satu-satunya cara engkau lepas dirimu dari status orang berdosa menjadi orang kudus yang terhisap ke dalam gereja yang kudus dan am. Tetapi saudara-saudara, setan bekerja untuk mengacaukan gereja. Hal yang begitu penting sudah menjadi sesuatu doktrin yang ajarannya simpang siur tak karu-karuan. Orang sekarang membanggakan, saya sudah dibaptis Roh Kudus. Kamu belum, karena gerejamu tidak Roh Kudus. Gerejamu ada gereja yang tidak penting dengan Roh Kudus. Engkau tidak pernah menerima baptisan Roh Kudus. Ditanya, apa sih baptisan Roh Kudus? Yaitu kalau roh turun, engkau bisa berbicara glosolalia, engkau bisa karunia asing. Itu buktinya engkau dibaptiskan Roh Kudus. Lalu orang yang menggebu-gebu, yang berapi-api menerima ajaran seperti itu, hidupnya tidak suci dan tidak mengerti keselamatan Kristus, cuma mengerti mereka mempunyai pengalaman itu. Ini adalah satu peralihan yang sangat bermotivasi jahat, supaya banyak orang menjadi Kristen, tetapi tidak Kristen yang sungguh-sungguh mengerti kebenaran Tuhan. Siapa yang melihat kecelakaan telah melanda dunia kira-kira 100 lebih sedikit tahun. Tahun 1901 mulai gembar-gemborkan hal ini, dan makin berkembang, makin menyeleweng, makin berkembang, makin tergeser, sampai pada gelombang ketiga mereka sudah berteriak-teriak, ketawa-ketawa, baring di atas tanah. Lalu mereka merasa itu Roh Kudus. Pemimpin-pemimpinnya hidupnya tidak suci, khususnya di dalam dua hal, di dalam seks dan keuangan, membuktikan itu bukan Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah roh yang kudus. Roh Kudus adalah roh Allah. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang mengahyukan kitab suci kepada manusia. Jika kita melepaskan Roh Kudus dari kitab suci, itu omong kosong. Jika melepaskan Roh Kudus dari kesucian, itu omong kosong. Jika kita lepaskan Roh Kudus dari kebenaran, pengertian kitab suci yang sejati, itu omong kosong. Mengapa gereja-gereja banyak gembar-gembor mereka mempunyai Roh Kudus? Tafsiran kitab suci ngawur sekali. Mengapa tidak pentingkan khotbah? Tidak pentingkan pengertian firman. Yang dipentingkan ada puji-pujian. Bedanya pujian sama dengar khotbah itu apa? Waktu khotbah kita dengar Tuhan. Waktu puji-pujian Tuhan dengar kita. Sekarang banyak gereja mau bicara, nyanyi, teriak supaya Tuhan dengar dia sampai 1 jam lebih. Sesudah itu waktu khotbah dia tidur karena dia tidak mau dengar Tuhan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Saya dengan kritik tajam berkata kepadamu, ini tipuan setan supaya engkau tidak pernah mengerti dengan jelas firman Tuhan, dan engkau mau teriak-teriak supaya Tuhan dengar kamu. Kenapa gereja begini bisa maju ya? Kenapa gereja begini bisa tarik banyak orang? Karena banyak orang maunya Tuhan yang taat dia, bukan dia yang taat Tuhan. Banyak manusia yang maunya Tuhan dengar gua ya. Saya suruh engkau kerja apa? Kerjakan. Saya minta apa? Berikan. Karena saya menjadi pusat, engkau menjadi pembantuku. Berdoanya mulu-mulu, kelihatan begitu menggebu-gebu, berapi-api. Tapi api itu bukan dari api Roh Kudus. Itu api daripada nafsu manusia yang mau mentaklukkan Tuhan. Nafsu manusia yang memaksa Tuhan. Nafsu manusia yang memerintah Tuhan dengar kepada dia. Mengapa berdoa harus berteriak-teriak seperti Tuhan tidak dengar? Hah? Tidak dengar ya? Jauh ya? Allah kita kok jauh berteriak-teriakan. Di dalam kekristenan ada yang berdoa teriak-teriak. Itu namanya betul-betul engkau berdoa. Sekarang saya tanya, engkau berdoa Tuhan, oh Tuhan gitu. Kalau betul-betul Yesus di depan, engkau berani dong. Oh Tuhan begitu, berani tak? Coba bayangkan, kalau Yesus berada di depan engkau, engkau doanya bagaimana?
Tuhan kerjakan ini ya. Oh Tuhan, dengan iman aku percaya kepada Engkau. Tuhan bilang, ada apa lu teriak-teriak? Gua di sini kok. Saudara betul-betul sadar Tuhan hadir? Saudara betul-betul sadar dia Tuhan? Saudara betul-betul sadar engkau sedang berkata kepada rajamu? Itu apa sih? Itu sesuatu kebiasaan, sesuatu kebudayaan yang dibentuk oleh konsep apa? Berdoa keras, minta Tuhan dengar, seolah-olah dia agamanya kuat. Dia bilang itu Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita doa. Ini Alkitab. Karena kita tidak mengetahui bagaimana berdoa. Roh Kudus yang mengerti isi hati Allah. Dia menolong kita, memperbaiki doa kita. Dan membawa kita datang kepada Kristus. Roh Kudus membawa kita kepada Kristus. Dan Kristus membawa kita kepada Tuhan Allah. Karena through Spirit we know and understand who is Jesus Christ. Through Jesus and the Son we come to approach to our Father. Ini Allah Tritunggal. Maka melalui Roh Kudus kita datang kepada Kristus. Melalui Kristus kita hampiri Allah. Tuhan Allah mengirim Kristus. Kristus memakai Roh Kudus mensucikan kita. Tuhan Allah berbicara melalui Kristus. Dan Kristus memberikan firman melalui Roh Kudus kepada para nabi dan para rasul. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Biar konsep pikiran kita terbentuk dengan jelas. Saya tidak mau engkau ikut-ikut kebaktian saya. Kelihatan rame-rame tapi tidak pakai pikiran. Karena semua khotbah saya memerlukan orang memakai pikiran untuk mencernanya. Barang siapa yang tidak mau pikiran, silakan ke gereja lain. Barang siapa yang tidak mau mengerti dengan sungguh-sungguh, silakan ke gereja lain. Kami bukan main sulapan. Kami bukan main drama. Kami bukan mempertunjukkan kebolehan kita. Kami akan menguraikan firman Tuhan. Teliti dan bertanggung jawab. Ayat demi ayat. Huruf demi huruf. Sampai apa yang diwahyukan Tuhan menjadi makanan kita yang memberikan kecukupan vitamin rohani untuk mempertumbuhkan iman kita dan mempertumbuhkan kerohanian kita. Amin. Saya betul-betul berkata, apalagi sudah menjelang usia tua, saya tidak main-main. Umur makin tua, waktu makin kurang, yang harus dikerjakan makin banyak. Dan sebelum saya mati, saya mengharapkan semua yang mau berpikir, mau mengerti firman Tuhan, mengakibatkan satu bala dari tentara Kristen yang berjuang terus sampai ujung bumi, sampai Kristus datang kembali. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus turun, dan Roh Kudus turun sama baptisan Roh Kudus, apa hubungannya? Sebenarnya kedua hal ini tidak boleh dipisahkan. Tetapi Roh Kudus turun, apakah sama dengan baptisan Roh Kudus? Siapa yang mengatakan ini? Yesus. Yesus mengatakan, tidak berapa hari lagi engkau akan menerima baptisan Roh Kudus. Maka setelah dia katakan kalimat itu, dia naik ke surga. 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Roh Kudus turun beda 10 hari dari Yesus naik. Inilah artinya beberapa hari lagi. Kenapa Yesus tidak mengatakan langsung 10 hari? Tidak. Kalau kasih tahu langsung 10 hari, mereka hari ke-9 baru siap. Nah, ini kebiasaan manusia. Kalau dikasih tahu tanggal 5 ujian, baru tanggal 4 engkau mulai gelisah dan doa kan? Nah, ini ketawa semua pengalaman. Nah, tetapi Tuhan katakan berapa hari lagi? Jadi engkau tidak tahu kapan. Itulah cara Tuhan. Selalu mau kita siap siaga setiap detik. Amin. Aku akan datang. Aku segera datang. Segera datang. Kok dah datang ya? Sedang Yesus mengatakan aku segera datang. Sampai hari ini sudah hampir 2000 tahun. Belum datang. Tapi inilah caranya bikin setiap zaman ada orang terus mempersiapkan diri. Kalau tidak katakan seperti ini, maka akan menjadikan setiap zaman tahu, oh datangnya umpama 2300 tahun akan datang. Ya sampai gua mati dia juga datang. Sembarangan aja. Sampai besok cucu, cicit, buyut, bucit. Sampai hari itu saya baru tinggalkan surat wasiat. Tinggal 3 tahun. Hati-hati kamu. Tuhan bukan demikian.
Tuhan mau kita siap siaga. Kita sediakan setiap saat dengan penuh perasaan takut kepada Dia. Dia mengatakan berapa hari lagi engkau akan dibaptiskan Roh Kudus. Mengapa Tuhan Yesus tidak akan berapa ribu tahun lagi? Tidak. Di dalam hal ini berbeda sekali. Aku segera datang, tapi ribuan tahun belum datang. Engkau akan menerima baptisan Roh Kudus. Berapa hari? Akhirnya 10 hari. Saudara-saudara, Parakletos is the comforter who is standing beside you. Jadi yang menghibur engkau, yang membimbing engkau di pinggirmu, itu sesuatu guard, sesuatu penolong, seorang penolong yang berada di pinggir merangkul engkau, membimbing engkau. Itu akan aku kirim kepadamu. Sebenarnya Musa mati mengatakan ada satu lagi nabi yang akan dikirim kepadamu. Itu ada Yesus Kristus. Tapi bedanya Musa sama Yesus adalah 1500 tahun. Lalu Yesus mengatakan aku akan pergi. Jikalau aku tidak pergi, engkau tidak dapat faedah. Tetapi setelah aku pergi, ada satu yang lain akan dikirim kepadamu. Di sini kita melihat Yesus meneruskan apa yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis, yang berkata Dia akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Maka Yesus mengatakan, betul, aku akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Kapan? Tidak berapa hari lagi. Sehingga the baptizer of the Holy Spirit, Jesus Christ, prophesied that not many days after this, you will receive the baptism of Holy Spirit. Saudara-saudara, jadi kita kembali lagi kepada struktur yang penting sekali. Yesus adalah pembaptis. Roh Kudus bukan pembaptis. Di dalam konsep-konsep yang salah, saya sudah menerima Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah membaptiskan aku. Alkitab mengatakan bukan Roh Kudus yang membaptiskan engkau, tetapi Kristus yang membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Jelas tidak? Jadi dengan sangat jelas di sini tekankan Christ as the baptizer, not the Holy Spirit as the baptizer. Kristus yang membaptiskan, bukan Roh Kudus yang membaptiskan. Tetapi Roh Kudus adalah Roh Kudus, maka Yesus memakai Roh Kudus mengkuduskan kita, sehingga yang terima baptisan Roh Kudus akibatnya menjadi orang suci. Yesus mengatakan, Yesus ikut saya 3,5 tahun bukan? Yesus dari Galilea ke Yerusalem, sampai melihat aku dipaku di atas salib, sampai melihat aku mati dan bangkit kembali, sampai aku menunggu 40 hari untuk mengulangi pengajaran tentang kerajaan Allah kepadamu. Sekarang aku mau naik surga. Sekarang dengar, tidak berapa hari lagi engkau akan menerima baptisan, yaitu aku mengirim Roh Kudus turun kepadamu, membersihkan kamu. Engkau akan dibersihkan, dikuduskan melalui pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus, melalui kirimanku. Nah, di dalam ajaran doktrin yang kita terima menurut Alkitab, Allah Bapa mengirim Yesus menjadi juru selamat. Lalu setelah Yesus genap keselamatan, kembali ke surga, Allah Bapa dan Allah Anak mengirim Roh Kudus menjadi Parakletos. Dan Roh Kudus turun menjadi pelaksana yang akan mengkuduskan kita dari status orang berdosa menjadi status orang suci. Siapa yang melakukan ini? Bukan Roh Kudus. Yang melakukan ada rencana Allah, dan yang melaksanakan pelaksana adalah Yesus Kristus. Maka Yesus adalah the baptizer by using Spirit from God to cleanse His church. Kristus memakai Roh Kudus yang dari Allah untuk mengkuduskan gerejanya, menjadikan orang suci dari orang berdosa. Nah, ini terjadi pada hari Pantekosta. Maka minggu lalu saya berkata kepada saudara bahwa hari Pantekosta adalah hari kelahiran gereja. Semua hari Pantekosta adalah hari kelahiran gereja. Pada hari itu terjadi satu hal yang sangat luar biasa dan tidak pernah terjadi dalam sejarah, yaitu 15 macam orang dari 15 sudut negara yang berbeda kumpul bersama di Yerusalem. Waktu mereka mendengarkan khotbah dari para rasul-rasul yang baru diterima Roh Kudus, mereka mendengar khotbahnya dalam bahasa sendiri.
Nah, ini adalah terjadi glosolalia yang asli pertama kali di dalam sejarah. Maksudnya apa? Pertama kali manusia bicara dalam bahasa asing. Bahasa asing, bahasa lidah. Ini selalu ditekankan sebagai salah satu gejala mereka mendapatkan Roh Kudus. Tapi saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut-mulut rasul-rasul seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, yang lain-lain. Mereka memakai bahasa yang mereka mengerti. Tetapi yang dengar mendapatkan bahasa yang mereka sendiri punya. Orang Mesopotami, loh kok mendengar Petrus pakai bahasa Mesopotami ya? Oh, dari Mesir, loh kok mendengar Bartolomeo pakai bahasa Mesir? Orang dari Asia Minor mendengarkan bahasa Asia Minor yang diucapkan dari Rasul. Nah, orang yang dari Babylon, orang dari Frigia, orang dari Pamfilia, mereka dari 15 tempat, masing-masing melihat. Lu dengar bahasa apa? Gua dengar bahasa saya. Kamu bahasa saya. Ini bahasa kampung kita yang saya besar. Saya lahir di tempat di Mesir Selatan. Sekarang mereka kenapa pakai bahasa ini ya? Heran. Lalu apa yang dikatakan? Dikatakan tentang Yesus. Tentang Yesus disalib. Tentang Yesus mati. Tentang Yesus bangkit. Tentang Kristus yang menggenapi keselamatan. Oh, kalau begini gua ngerti. Gua ngerti apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama akhirnya digenapi oleh Yesus di atas Golgota. Kalau begini Injil saya ngerti. Nanti saya pulang, saya bawa Injil kembali ke Mesir, bawa Injil kembali ke Babylon, bawa Injil kembali ke Mesopotami, bawa Injil kembali ke Frigia, bawa Injil kembali ke Pamfilia, bawa Injil ke Asia Minor, bawa Injil ke Tarsus, ke tempat-tempat yang lain, ke Kriti. 15 bangsa mendengar Injil dalam saat yang sama. Saya tanya, apakah rasul-rasul pernah belajar bahasa-bahasa ini? Jawab, belum. Kenapa bisa ngomong? Karunia Roh Kudus. Nah, ini adalah pertama kali yang disebut bahasa lidah. Istilah speak in tongues aslinya di dalam orang Greka adalah glosa. Glosa dipakai 50 kali di dalam seluruh perjanjian baru. Dan tidak satu kali artinya cuma suara toh. Sekarang kalau saya berbicara itu glosolalia, itu bahasa lidah. Artinya apa? Saya juga tidak tahu. Pokoknya itu Roh Kudus. Siapa bisa membuktikan di Roh Kudus? Saya. Lu kok tahu itu Roh Kudus? Ya kira-kira begitu. Tidak bisa. Karena istilah glosa dipakai di seluruh kitab suci perjanjian baru adalah bahasa. Bahasa, bukan suara. Bukan suara. Suara yang tidak ada artinya adalah suara yang tidak berguna. Suara yang berarti itu sudah menjadi bahasa. Semua bahasa adalah ditemukan melalui semacam suara yang berbeda-beda dibentuk dengan makna dan grammar. Menjadi sesuatu taktah bahasa yang menjadi salah satu cara yang paling penting manusia bertukar pikiran, manusia mengutarakan ide, manusia mencetuskan perasaan dan pikiran di hatinya dia katakan kepada orang lain. Waktu engkau marah, kenapa engkau begitu? Maksudnya tidak boleh begitu. Waktu engkau cinta, aku tidak ada kamu bisa mati. Itu maksudnya hidupku sangat tergantung kepadamu. Waktu mau utarakan sesuatu, itu mempergunakan bahasa, itu artinya glosa. Pada waktu rasul-rasul membicarakan firman Tuhan, makna yang paling penting dari surga, rencana Allah dari kekekalan kepada manusia, mereka pakai glosa. Dan heran sekali, mereka tidak belajar bahasa lain, tapi Roh Kudus dalam menerjemahkan sehingga pendengar mendengarkan kalimat-kalimat dari bahasa asli. Seperti engkau yang dari Manado ngomongnya lain dari yang dari Batak. Engkau yang bicara di Bone ngomongnya lain sama yang di Madura. Engkau yang dari Jawa Timur ngomongnya lain sama orang di Palembang. Pada waktu semua kumpul di Jakarta, lalu engkau bilang, loh
ini kok suara Palembang yang saya dengar? Kenapa ini bahasa Bone yang saya dengar? Ini kenapa bahasa Batak yang saya dengar? Waktu Rasul mengatakan selamat, dia mendengar Horas. Heran sekali ya. Itu siapa yang menerjemahkan itu? Siapa yang memberikan arti itu kepada dia? Roh Kudus bekerja. Saudara tahu tidak apa maknanya? Dua. Pertama, makna karunia lidah. Bicara Injil dengan dimengerti dalam bahasa asing adalah membuktikan Injil rencana Allah bukan hanya untuk bangsa Israel. Dengar baik-baik ya. The eternal planning of God, the salvation is not for one nation. The salvation is not to be monopolized by Israeli people. Injil adalah untuk segala bangsa semua. 1, 2, 3. Maka karunia lidah diberikan. Ini makna pertama. Jadi orang Yahudi jangan sombong. Yesus bukan datang hanya untuk kamu, juga untuk Mesir, untuk Mesopotamia, untuk semua daerah yang berbeda. Hari ini 15 bangsa kumpul mendengar ke Injil. Mereka mengerti makna yang sama. Yaitu Kristus mati bagi engkau, Kristus menyelamatkan engkau. Dengan demikian Injil dikabarkan harus ke seluruh dunia, dan seluruh dunia akan bersatu dalam Kristus. Ini menjadi makna gereja. Maka hari Pantekosta ada hari kelahiran gereja. Karena hari itu Roh Kudus turun membersihkan manusia dari bangsa-bangsa. Semua bersatu menjadi gereja yang kudus dan universal and holy church. Ini makna pertama. Makna kedua, di dalam Kristus harus mencapai kesatuan. Karena pada waktu di dalam buku Kejadian pasal 11, manusia mau membanggakan diri. Maka manusia bikin menara Babel. Menara Babel itu lebar atau tinggi? Tinggi. Kenapa mau tinggi? Kalau lebar tidak terkenal. Kalau tinggi langsung terkenal. Lebar dari jauh tidak lihat. Tinggi dari berapa jauh pun lihat. Maka saudara-saudara, bangunan terbesar di dunia sampai hari ini adalah Pentagon. Bangunan bawah satu atap yang terbesar hari ini adalah Hong Kong Airport. Tetapi saudara-saudara, bangunan Pentagon, Hong Kong Airport tidak terlalu menarik perhatian orang. Tapi bangunan yang tertinggi selalu menarik perhatian orang. Maka kalau di Singapura, OCBC. Singapura ada menara, itu Westin. Sekarang namanya Swiss Hotel. Kenapa? Tinggi, dari sini lihat, dari situ lihat. Saudara-saudara, waktu Swiss Hotel dibangun, itu waktu namanya Westin Hotel. Baru selesai, dimurahin harganya supaya orang kenal, orang mau tinggal di situ. Itu kesempatan saya 10 hari di Singapura. Saya naik situ, tinggal di lantai ke 57. Wah, lihat Singapore River yang seperti kot yang kecil itu. Wah, dari atas lihat ke bawah. Wah, menikmati Singapura yang kecil tapi kelihatan sangat rapi, bagus dan bersih ini. Karena apa? Waktu itu the highest hotel in the world. Langsung terkenal seluruh dunia. Hotel paling tinggi di dunia di mana? Singapura. Singapura di mana? Belum tahu. Tapi tahu kalau Singapura ada hotel tertinggi. Langsung nama Singapura terkenal. Sebelum itu yang paling tinggi di mana? Di Detroit. Sesudah itu di sini. Sesudah itu disaingi lagi. Lalu Qingmao yang di Shanghai lebih tinggi dari ini lagi. Setelah itu bangunan yang lebih tinggi terus muncul. Ini adalah membuktikan kita mempunyai nenek moyang orang Babel. Saudara-saudara, karena turunkan itu jin yang sama, mau sombong, mau bangga. Dan akhirnya Jakarta pun tidak mau kalah, membuat menara Jakarta yang tertinggi di dunia. Tapi tidak jadi. Manusia mau tinggi, mau lebih tinggi. Supaya apa? Namaku dimasyurkan. Itulah pasal ke-11. Dari Babylon, dari menara Babel sampai sekarang, jiwa mau tinggi, mau sombong, mau memasyurkan namaku supaya terkenal di seluruh bumi. Aku. Inilah sifat manusia setelah berbuat dosa. Waktu Tuhan melihat, engkau mendirikan satu menara sampai surga.
Sampai surga. Berapa kuat ini? Saudara-saudara. Itu satu jarum yang terus. Kalau dibangun terus, patahnya susah loh. Karena apa? Itu terlalu tipis kan. Kalau menara Babel makin kecil kan. Makin kecil. Sebelum sampai surga sudah habis kok. Mana mungkin kan? Jadi Tuhan bilang, lucu ya lu ya. Kalau lu jadi, itu tertawa. Bahan tertawan paling besar. Tuhan bilang, oke lah, dah jadilah. Dah jadi itu penolongan. Kalau jadi itu menjadi sesuatu hal yang mempermalukan manusia sendiri. Tuhan tidak mau mereka jadi. Caranya apa? Saya tanya. Apa? Mengacaukan bahasanya. Ya, ini cara Tuhan. Karena apa? Kamu mau memasyurkan namamu kan? Kamu mau bikin namamu terkenal kan? Barang siapa menjadi sombong karena namanya, Tuhan mengacaukan dia. Jadi akhirnya ambilkan semen, dia ambilkan pasir. Bukan, didengar baik gitu. Kacau semua. Akhirnya tak karu-karuan, tak jadi. Menara Babel tak pernah terjadi. Hanya karena Tuhan mengacaukan bahasanya. Saudara-saudara, when man try to lift up his own name, God make their languages confused. Tetapi pasal kedua, waktu manusia mau memasyurkan nama Kristus, Allah mempersatukan bahasa mereka. Ngerti tidak? Ini loh teologinya. Kejadian pasal 11, Kisah Para Rasul pasal 2, ini satu kontras. Manusia membanggakan diri, Tuhan kacaukan bahasanya. Manusia memberitakan Kristus, Tuhan mempersatukan bahasanya. Itu artinya bahasa lidah. Orang yang ngerti prinsip teologi yang benar dari seluruh kitab suci. Pokoknya dulu waktu Roh Kudus turun ada bahasa lidah. Sekarang dibalik, kalau saya ada bahasa lidah berarti Roh Kudus turun kepadaku. Jadi dulu Roh Kudus turun ada bahasa lidah. Sekarang kalau ada bahasa lidah berarti ada Roh Kudus. Cara balik ini logika yang menakutkan. Orang itu dua kaki, maka yang kaki dua itu orang. Nggak bisa dong. Orang itu dua kaki, yang kaki dua itu ayam. Itu bebek, ya, itu ostrich, itu burung biasa. Nggak bisa dibalikan. Karena Roh Kudus turun, maka orang bisa berbahasa lidah. Maknanya yaitu saya harus mengejar Roh Kudus. Kalau turun ada bahasa lidah, saya harus belajar bahasa lidah untuk membuktikan saya ada Roh Kudus. Itu cara mengerti Alkitab secara demikian, membuat Kristenan hancur. Kalau kelihatan sukses, kelihatan banyak orang, adalah banyak orang di dalam dasar salah mengerti yang bersama. Itu lebih cilaka. Makin banyak orang salah ngerti Alkitab, makin banyak orang kira mereka sudah Kristen. Kristen makin dipalsukan kepada orang-orang tidak mengerti. Saudara-saudara sekalian, manusia pada waktu membesarkan nama sendiri, mendirikan menara Babel, Tuhan mengatakan, aku mengacaukan bahasamu. Semangat itu sampai sekarang sama. Chicago tidak mau kalah sama New York. Kalau New York sudah ada Empire State Building, Chicago mau ada lebih tinggi. New York bikin lagi yang lebih tinggi, Twin Towers. Chicago bikin Sears Tower. Lu dua, gua satu lebih tinggi sedikit. Ya, kalau bikin dua KT mahal tapi tidak nonjol. Satu lebih tinggi. Selesai. Chicago lebih tinggi. New York sudah kalah. Akhirnya hancur lagi. Chicago menang. Saudara-saudara. Sesudah itu Taipei bilang, gua mana mau kalah. Taipei itu Pei Cili itu loh. Lebih tinggi 101. Baru Taiwan 101. Langsung India mengatakan kita akan bangun 202. Saudara-saudara. Engkau hampir 600 meter, kami 735 meter, akan lebih tinggi, dan 202 susun, setiap susunnya pendek-pendek. Akhirnya 700 lebih meter, bisa 200 susun. Sesudah itu Dubai lebih tinggi lagi. Sudah Dubai lebih tinggi, lalu Abu Dhabi lebih tinggi lagi. Sesudah itu, itulah jiwa manusia. We're going to lift up our name. We'll go to share our glory and to let people know we are the first, because only the first are remembered by others, second never.
Saudara, manusia mau nomor satu. Tuhan mengatakan nomor satu itu aku. Only I, only your God is the first. You are not God. Tapi manusia tidak mau. Manusia mau mengalahkan langit, mengalahkan Tuhan. Tuhan mengatakan, okay, in order to show my love to you, I disturb you. Aku sekarang kacaukan bahasamu. Waktu manusia memasyurkan nama manusia sendiri, Tuhan mengacaukan bahasanya. Waktu manusia memasyurkan nama Kristus, nama anak Allah yang pernah dipermalukan, dihina, diberikan penderitaan yang begitu mengerikan di atas kayu salib, Tuhan mengatakan, you lift up the name of my son, I give you the unity in languages. Itu bahasa lidah diberikan. Jadi di sini engkau melihat mengapa bahasa lidah diberikan dua arti. Pertama, bahasa lidah diberikan supaya orang mengetahui Injil adalah untuk segala bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi. Kedua, bahasa lidah diberikan supaya mengetahui manusia harus bersatu di dalam memasyurkan, memuliakan Kristus. Sekarang saya tambah satu kalimat yang penting ya. Gereja pecah kenapa? Karena tidak mengabari Injil. Terus bicara tentang untung ruginya sendiri. Di mana orang Kristen terus memikirkan pekabaran Injil, di situ dengan sendirinya semua akan beres, akan menjadi bersatu. Gereja mau bersatu gampang, semua kabar Injil dengan sungguh-sungguh, akhirnya dengan sendirinya hal lain semuanya menjadi suram, menjadi tidak penting. Kalau semua orang Kristen mengabari Injil, dengan sendirinya hatinya tertarik oleh Roh Kudus untuk menjadi satu. Nah, Roh Kudus memberikan tanda ini adalah karunia yang membuktikan Injil tidak boleh dimonopoli oleh satu bangsa. Injil mempersatukan orang Kristen yang sejati. Nah, saudara-saudara, bukan saja demikian. Gejala Roh Kudus turun, semua orang mengerti Injil. Tetapi sekarang orang yang tidak mengerti prinsip ini, mereka mengatakan saya ada Roh Kudus. Bagaimana tahu? Buktinya ini. Apa buktinya? Saya bisa bahasa lidah. Apa akibatnya? Akibatnya orang yang sudah ngerti melalui adanya bahasa lidah yang palsu menjadi tidak ngerti. Nah, ini perbedaan. Kalimat ini saya sudah katakan. Melalui karunia lidah supaya yang tidak mengerti menjadi mengerti. Tapi sekarang orang menuntut karunia lidah, akibatnya bikin orang yang sudah mengerti menjadi tidak mengerti. Ini kekacauan luar biasa besarnya. Kekacauan yang sama sekali membalikkan makna asli dari Alkitab. Oke, jikalau karunia lidah dianggap itu bukan karunia, tapi itu adalah tanda, maka orang karismatik, orang Pentakosta membagikan ini menjadi dua makna. Karunia lidah yang menjadi makna membuktikan engkau diberikan Roh Kudus. Itu tidak sama dengan Roh Kudus memberikan karunia rohani untuk orang berkarunia lidah. Saudara-saudara, tandakah atau karuniakah? Mereka mengatakan tidak boleh sama. Pertama, ini tanda. Kedua, baru itu karunia. Waktu engkau menerima Roh Kudus, harus ada tanda ini. Sesudah itu karunia diberikan tidak diberikan, itu menurut kemauan Roh Kudus sendiri. Di dalam Alkitab tidak ada pembagian seperti ini, saudara-saudara. Dan sekarang kita sama-sama membaca 4 tempat ayat Alkitab. Kita membaca bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Pada hari Pentakosta, saudara-saudara, kita membaca ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba, berarti tidak bisa direncanakan, tidak diketahui waktunya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka
dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara-saudara, waktu itu di Yerusalem kita bergiliran, saya satu, engkau satu, semua memperhatikan. Di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang mereka. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang, saya satu kamu satu, Persia, Elam, Yudea, Pontus, Frigia, Mesir, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut orang Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sampai berkata orang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi ada orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, ini terjadi pertama kali. Sekarang pasal ke-8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberikan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu, akan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sudah dibaptis. Ilmu sihir ikut jadi anggota ya. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Nah, Filipus lakukan mujizat, dia melakukan ilmu sihir. Kelihatan sama-sama hebatnya dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Sekarang saya minta saudara-saudara membaca bersama-sama. Semua, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sekarang saya tanya, sudah dibaptis? Sudah? Siapa yang mengabari Injil di situ? Filipus. Mengabari Injil tentang Kristus dan melakukan tanda-tanda ajaib dan menaklukkan banyak orang, termasuk orang ilmu sihir dibaptis menjadi orang Kristen. Betul kan? Sudah ya? Menerima baptisan apa? Baptisan air, baptisan Yohanes atau baptisan Yesus dalam nama Yesus. Lain ya, sudah perhatikan. Orang-orang tadinya melarikan diri karena ketakutan di Yerusalem akan ditangkap. Pergi ke Samaria, sampai di Samaria mengabar Injil. Loh, di Yerusalem mau ditangkap, di sini
menjadi heboh, semua menerima Yesus Kristus. Dan mereka tadinya yang percaya ilmu sihir daripada Simon, sekarang balik menjadi orang Kristen, menerima Injil, dibaptis dalam nama Yesus. Yang mengabari Injil siapa? Filipus. Saya tanya, sudah jadi gereja belum? Sudah jadi gereja belum? Sudah menerima Yesus? Sudah dibaptiskan? Semua sudah dibaptiskan, sudah terima Yesus. Sudah jadi gereja belum? Kamu sudah dibaptis belum jadi gereja? Sudah belum? Nggak berani jawab, takut kejebak ya. Sudah dia perhatikan. Rasul mengatakan mereka di Samaria sudah menerima firman. Kirim siapa? Petrus. Siapa lagi? Yohanes. Kedua orang ini penting tidak? Penting atau paling penting? Paling penting. Petrus kepala dari Rasul. Yohanes yang paling muda, yang paling cinta Tuhan. Dua orang pergi ke situ. Setelah pergi ke situ apa terjadi? Coba lihat sekarang. Ya. Ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Loh, mereka sudah terima Injil? Sudah belum? Sudah. Sudah dibaptis? Sudah. Sudah dibaptis dalam nama Yesus? Sudah. Tetapi belum apa? Menerima Roh Kudus yang turun. Sekarang perhatikan hati-hati ya. Sudah menerima Yesus, belum ada Roh Kudus. Maka berarti menerima Roh Kudus itu adalah hal yang lain daripada menerima Yesus kan? Sudah menerima Yesus, belum menerima Roh Kudus. Sehingga perlu menerima Roh Kudus lagi, betul tidak? Nah inilah orang mengatakan, you sudah menerima Yesus, you sudah dibaptis, you belum ada Roh Kudus. Maka perlu Roh Kudus. Dasarnya Alkitab. Di mana ayat ini? Wah, banyak orang Protestan pikir betul juga ya. Saya waktu dibaptis tidak ada Roh Kudus kok. Tidak rasa. Ya, yang menerima Yesus bersih sini. Sudah menerima Yesus? Sudah. Sudah dibaptiskan? Sudah. Baptis dalam nama Yesus? Iya. Tapi belum turun Roh Kudus. Kalau gini gimana ya? Maka perlu Petrus datang. Perlu Yohanes datang. Berarti Filipus tidak cukup. Semua 1, 2, 3. Mesti Petrus sama Yohanes. Nah sekarang pendetamu tidak cukup. Mesti ada tumpang tangan Roh Kudus turun. Baru cukup. Inilah buktinya. Buktinya pendetamu tidak cukup. Pendetamu namanya Filipus deh. Engkau hanya dengar Injil Filipus tidak cukup. Mesti kirim Petrus, mesti kirim Yohanes. Dan siapa Petrusnya itu? Stephen Tong. Oh tidak cukup, dia tidak ada Roh Kudus kok. Mestinya siapa? Dia datang jatuh. Itu Roh Kudus. You tidak cukup. Ini loh ayatnya di sini loh. You sudah dibaptis, sudah dengar Injil. Cuma pendeta yang ngabar Injil Filipus tidak cukup. Philip tidak cukup. Penginjil yang kabar kamu itu Filipus tok. Mesti tambah Petrus. Siapa Petrus? Yaitu kita yang sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus. Baru bisa memberikan, baru menjamin yang kata mendapat Roh Kudus. Ayatnya di sini. Betulkah ini? Ini artinya gini kah? Kita lihat terus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Oh, hanya dibaptis dalam nama Yesus itu sudah cukup. Mesti lagi Roh Kudus. Berarti baptisan Roh Kudus harus kan? Betul enggak? Baptisan Roh Kudus, turun Roh Kudus harus kan? Karena hanya dibaptis dalam nama Yesus sudah cukup. Terus 17 semua. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah ini, lu sudah dibaptiskan dalam nama Yesus, sudah jadi anggota gereja. Tidak cukup, perlu ditumpang tangan oleh Petrus dan Yohanes. Maka Roh Kudus turun atas kamu. Maka ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya. Yang tumpang tangan siapa? Siapa? Saya tanya siapa mereka? Ini loh ayat ini baru baca, enggak tahu apa?
Rasul-rasul. Roh Kudus turun setelah tumpang tangan dari rasul-rasul. Petrus rasul bukan? Yohanes rasul bukan? Saya tanya. Filipus rasul bukan? Hah? Lu kacau ya. Semua dengar baik-baik. Saya tanya. You sudah jadi orang Kristen begitu lama ya. Saya tak katakan tidak Roh Kudus. Saya memang kacau. Memang you dari dulu dengar khotbah ngantuk-ngantuk. Tidak perhatikan, jangan menyelidiki, tidak baca buku, tidak mau tahu. Lalu berani jadi majelis. Banyak pengurus gereja masih kacau. Saya tanya, Petrus rasul bukan? Yohanes rasul bukan? Setelah Yohanes dan Petrus tumpang tangan, mereka dapat Roh Kudus. Kenapa Filipus mengabari Injil? Mereka tidak dapat Roh Kudus. Jawab. Yuk pengurus apa ya? Yang belum belajar baik-baik ya? Saudara-saudara, kenapa harus dikirim lagi Petrus sama Yohanes? Karena mereka adalah rasul. Kalau begini saya tanya, Filipus rasul bukan? Bukan. Di dalam Alkitab ada 2 Filipus. Satu Filipus rasul, satu Filipus pengkabar Injil. Filipus di fase 8 ini bukan rasul. Filipus di fase 8 adalah pengkabaran Injil. Sehingga seorang evangelis, seorang pekabar Injil pergi ke satu tempat mengabarkan Injil, memberitakan Yesus, mengatakan tentang Kristus yang mati dan bangkit. Orang mendengar Injil, orang menerima Yesus, dia membaptiskan. Sudah jadi gereja belum? Kacau ya? Sudah jadi gereja? Ini kan sesudah fase 2. Fase 2 sama fase 8 duluan mana? Fase 2 kan? Fase 2 hari apa? Hari Pentakosta kan? Hari Pentakosta, hari lahirnya apa? Gereja kan? Gereja yang kudusan atau gereja Yerusalem? Gereja segala bangsa atau gereja satu bangsa? Segala bangsa. Buktinya semua mendengar bahasa mereka kan? Kalau begini Samaria juga gereja di dalam segala bangsa dong. Tapi kenapa setelah pasal 2 sampai pasal ke-8 tetap tidak cukup, tetap harus dikirim. Nah, ini rahasia yang banyak gereja tidak sadar. Saudara-saudara, Filipus bukan rasul. Gereja harus ditegakkan di atas nabi dan rasul. Sedangkan nabi sudah tidak ada karena perjanjian lama sudah lewat. Rasul masih ada, maka harus rasul pergi. Rasul kalau tidak pergi mengesahkan gereja Samaria, bagaimanapun banyak orang dibaptiskan dalam nama Yesus, tetap bukan gereja. Saya seperti Filipus sudah mengabari Injil, sudah memberitakan Injil, sudah memberitakan Kristus, sudah menjadikan orang beriman, sudah membaptiskan orang dalam nama Yesus. Sama kita juga begini. Tapi kenapa mereka perlu rasul pergi? Kita tidak perlu. Siapa yang bisa menjawab? Coba angkat tangan. Coba yuk jawab. Apa? Ini kalimatnya. Karena gereja didirikan di atas nabi dan rasul, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Sedangkan saat Filipus mengabar Injil, dia sendiri bukan rasul. Kedua, gereja didirikan belum ada kitab suci yang lengkap. Mereka tidak bisa didirikan di atas rasul dan nabi. Mereka membaca perjanjian lama karena nabi sudah tulis. Tapi mereka tidak membaca perjanjian baru karena perjanjian baru belum selesai. Ngerti? Jadi itu belum gereja. Kalau belum gereja bagaimana? Harus rasul sendiri pergi untuk menteguhkan mereka, mengesahkan ini gereja. Karena rasul datang. Lalu kata tanya, kenapakah sudah dibaptis dalam nama Yesus, tetap Roh Kudus belum turun? Bukankah pasal 2 Roh Kudus sudah turun? Tetapi sekarang perlu rasul baru turun. Karena rasul mengkonformasikan gereja yang tidak bisa diganti oleh orang lain. Maka fase 8 sama fase 10 sama fase 19 semua rasul sendiri datang. Fase 8 Petrus dan Yohanes. Fase 10 Petrus sendiri. Fase 19 Paulus sendiri. Sesudah itu tidak usah lagi. Fase 2, fase 8, fase 10, fase 19 semua. Fase 2, fase 8, fase 10, fase 19. 4 kali
Dan hanya 4 kali saja. 4 and only 4 times only written Holy Spirit come down, pull down on them. Roh Kudus turun berapa kali sih? Secara status Roh Kudus turun cuma 1 kali. Secara pengalaman setiap orang, Roh Kudus turun lagi pada dia. Harinya beda dengan hari Pentakosta. Saya akan lebih teliti lagi membaca tentang 10 dan 19. Makna sesungguhnya itu apa? Karena pasal 8 itu mereka dibaptiskan dalam nama Yesus. Pasal 19 dibaptiskan cara Yohanes. Tidak ada nama Yesus. Pasal 10 tidak pernah dibaptiskan. Jadi 3 tempat ini lain-lain. Tapi akhirnya semua sama. Kurang Roh Kudus. Perlu rasul yang datang. Saudara, saya minta saudara sabar ya. Dengan dengar khotbah seperti ini perlu sabar. Dan akhirnya seperti skurup diputar dengan itu obeng pelan-pelan. Masuk ke dalam hatimu. Menjadi kuatnya tidak gampang dicabut keluar lagi. Jangan menjadi orang Kristen sembarangan. Jadi orang Kristen yang mengerti firman Tuhan dengan penuh keausan dan mau melaksanakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah kami yang sangat memerlukan pertolongan Roh-Mu yang kudus, pencerahan dari atas, sehingga kesadaran dan pengertian firman yang sejati, sehingga seumur hidup kami tidak digoncangkan lagi. Beri kekuatan kepada kami sebagai anak-anak muda dan orang-orang Kristen yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami tidak berani sombong dan mengandalkan kepintaran diri kami sendiri. Kami sangat memerlukan pencerahan dan pengajaran yang sungguh-sungguh dari Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang bertanggung jawab. Berkati ya saudara-saudara kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Amin.